Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPH dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-309 2021. Sebelum kita memulai karya dan aktivitas kita hari ini, mari kita mohon bimbingan hikmat Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Galatia 3 ayat 25. Galatia 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. Demikian firman Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas dalam renungan hari ini, kedatangan iman membatalkan pengawasan penuntun. Kedatangan iman membatalkan pengawasan penuntun. Nah, hari ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa peran dan fungsi dari pengawasan penuntun telah berakhir. Penuntun secara konkretnya adalah hukum Taurat. Paulus menjelaskan bahwa peran dan fungsi hukum Taurat telah berakhir. Akhir dari hukum Taurat itu adalah oleh tindakan kedatangan Yesus ke dunia ini dan puncaknya kematiannya di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib membatalkan, mengakhiri peran penuntun hukum Taurat itu. Kematian Yesus di kayu salib tidak hanya membatalkan peran penuntun itu, tetapi dengan segala ketentuan-ketentuan dari hukum Taurat itu pun dibatalkan. Tuhan Yesus mengakhiri hukum Taurat di kayu salib dengan melakukan abolisi terhadap hukum Taurat itu sendiri dan membawa umatnya ke dalam sebuah hukum yang baru. Hukum yang baru itu tentunya ialah kasih. Hal senada ditegaskan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 15 yang mengatakan sebab dengan matinya di sini Kristus. Sebab dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi jelas Paulus telah mengatakan dengan kematian Yesus di kayu salib membatalkan semua hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Kata Ibrani yang berbicara soal membatalkan ialah befatlo. Befatlo berasal dari kata batal. Memang dalam bahasa Ibrani ini hampir sama dengan bahasa Indonesia, batal. Dari kata serapan dari bahasa Arab batil yang artinya tidak jadi atau di cancel atau annulled artinya dibatalkan. Dengan demikian terjemahan bahasa Indonesia ini dekat dengan bahasa Ibrani, batal, tidak jadi. Ini yang kita lihat. Kristus telah datang, ia telah menggenapi hukum Taurat itu dengan matinya di kayu salib. Darahnya sebagai pembayar hutang kita, pembayar yang sah atas hutang dosa-dosa manusia. Sehingga dengan tercurahnya darah Yesus di kayu salib, maka hutang dosa manusia dibayarkan. Kita beroleh keselamatan. Dan kita tidak berada lagi dalam pengawasan hukum Taurat, tapi kita sudah berada dalam pengawasan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak heran kalau Paulus menegaskan berkali-kali penggenapan itu. Salah satu ayat yang paling disampaikan oleh Paulus soal pembatalan hukum Taurat itu selain Efesus 2:15 tadi ialah Roma 10 ayat 4. Dia berkata, Kristus adalah the end of the law. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Dalam bahasa Yunani, kata membatalkan itu dipakai dengan kata katargeo yang artinya membinasakan, membatalkan, menghilangkan, menyebabkan tidak bekerja lagi, tidak berfungsi lagi, tidak beroperasi lagi.
tidak aktif, berakhir, dan makna lain yang sejenis. Artinya apa yang menjadi tuntutan dari hukum Taurat tidak perlu dan tidak usah lagi dilakukan oleh manusia. Karena yang menyelamatkan kita bukanlah hukum Taurat, tetapi yang menyelamatkan kita ialah iman. Sola fide. Kita diselamatkan hanya karena iman. Bukan lagi tuntutan hukum Taurat, tetapi kita beriman kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Apakah yang telah Yesus lakukan dengan membatalkan dan memusnahkan hukum Taurat itu dari dagingnya? Jawabnya sederhana, ialah hukum Taurat dan segala perintah-perintahnya. Hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya itu dibatalkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Jadi pengertiannya ialah kematian Kristus di dalam kedagingannya, kematian Kristus di dalam kedagingannya membatalkan, memusnahkan, menghancurkan hukum Taurat beserta macam-macam perintah-perintah dan ketentuannya. Artinya Paulus mulai dengan satu statement yang menggarisbawahi bahwa apa yang ia kemukakan dalam bagian ini adalah pasti, tidak perlu diragukan lagi. Ia berkata, karena iman itu sudah datang, maka tidak ada lagi di bawah pengawasan penuntun. Karena iman itu telah datang, berarti karena Yesus itu telah datang, maka tidak ada lagi yang berada di bawah pengawasan penuntun. Ini pernyataan yang begitu kokoh, yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Bahkan dalam ayat 12 dari nas hari ini ditegaskan, Paulus begitu yakin, kamu semua tanpa membedakan suku, agama dan ras, kamu semua, kita adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Dengan iman kita akan melihat fungsi dan peran hukum Taurat itu. Bukan lagi kita di bawah hukum Taurat, bukan lagi di bawah pengawasan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu kita lihat hanyalah sebatas penuntun menuju Kristus. Dia hanyalah penuntun sampai kepada Kristus. Jika kita sudah beriman kepada Kristus, hukum Taurat tak berguna lagi. Maka hukum Taurat itu hanyalah sebatas penuntun, mendewasakan iman untuk menjadi pagar atau menjadi tata norma etika kehidupan kita. Hubungan kita kepada Tuhan dipelihara, hubungan kita dengan sesama manusia dipelihara. Tetapi kalau sudah Kristus datang, iman itu sudah datang, maka kita bukan berada lagi di bawah hukum dan pengawasan hukum Taurat, tetapi kita berada dalam pengawasan dan tuntunan Yesus. Karena itu, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Berimanlah kepadanya dengan benar, maka kita akan berada dalam pengawasan dan tuntunan Yesus, dan bukan lagi berada dalam pengawasan penuntun hukum Taurat itu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu. Kedatangan iman itu, yaitu Kristus Yesus, telah mengakhiri pengawasan kami dari penuntun hukum Taurat itu. Kami bukan lagi dituntun dan diawasi oleh hukum Taurat. Kami dituntun dan diawasi oleh Yesus Kristus. Kematiannya di Golgota telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan ketentuan dan macam-macam tuntutannya. Tetapi ketika kami beriman kepada Kristus, maka kami akan dituntun, bahkan diawasi oleh Kristus. Kami berada pada penuntunan dan pengawasan Kristus selama kami di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu ini, kini sepanjang masa. Amin. Selamat pagi bagi kita, selamat berkarya untuk Tuhan, terus menjaga kesehatan, prokes, jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker. Horas, horas, horas.